Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahagia Belajar, channel yang berisi tentang video-video pembelajaran khusus untuk pembahasan materi kompetensi inti 3 atau KI 3, penilaian pada aspek pengetahuan. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk pada materi pembelajaran IPS kelas 5 sekolah dasar, tema 1 kompetensi inti 3, KI 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya sangat tinggi. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Indonesia berada di kawasan iklim tropis dan terletak di belahan timur bumi. Letak geografis Indonesia terletak antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya kondisi geografis di beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia, merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Yang sungai-sungai tersebut digunakan untuk jalur transportasi. Adapun wilayah barat sampai selatan membentang bukit barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi, membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Kondisi geografis Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Selanjutnya yang keempat, kondisi geografis Pulau Sulawesi. Wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di wilayah Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Yang kelima, kondisi geografis Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di antara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. 6. Kondisi geografis Pulau Nusa Tenggara.
Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun pertanian kering. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenampakan alam di Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Penampakan alam yang berada di daratan tersusun atas lapisan tanah, cenderung kering dan tidak digenangi air. Contohnya, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dan tanjung. 2. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan alam yang tersusun atas kumpulan air dalam jumlah besar. Contohnya, sungai, danau, teluk, dan selat. Selanjutnya, sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, hasil pertanian berupa padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Lalu hasil dari perkebunan yaitu karet, tembakau, minyak sawit, tebu, dan lainnya. Yang ketiga, hasil produksi pertambangan, aftur, bensin, minyak tanah, solar, dan yang lainnya. Selanjutnya, persebaran hasil tambang di Indonesia. Persebaran hasil tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi, berada di daerah Cepu, Jawa Timur. Lalu Sungai Pelaju, Sumatera Selatan. Yang kedua, gas alam, berada di daerah Arun, Nangro Aceh Darussalam, dan Kepulauan Natuna. Lalu yang ketiga, batu bara, berada di daerah Ombilin, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lalu tanah liat, berada pada dataran rendah di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Lalu marmer atau pualam, terdapat di Trenggalek, Jawa Timur. Lalu pasir kuarsa, ada di daerah Banda Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu. Lalu bauksit, ada di Pulau Bintan dan Riau. Lalu emas dan perak berada di Tembagapura atau Papua, Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya. Lalu yang terakhir timah, berada di daerah Pulau Bangka, Pulau Belitung, Bangka Belitung, Pulau Singkep, Kepulauan Riau, dan lainnya. Selanjutnya membahas tentang keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya membahas tentang tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia atau flora dan fauna. Jadi beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan faunanya. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil,
mamalia, dan kupu-kupu. Faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia itu adalah yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga air, dan yang keempat faktor abiotik dan faktor biotik. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Di sini ada contoh berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama, nelayan. Yang kedua, pertambangan minyak lepas pantai. Yang ketiga, berbagai sektor usaha wisata, contohnya pegawai hotel, warung makan, toko cenderamata, dan lain-lain. Yang keempat, pelayaran. Dan yang kelima, berbagai sektor usaha di pelabuhan.